ada pembukaan, ada sambutan, pemaparan materi dari Beranda Pers dan juga dari Gema PNJ. Nanti setelah itu ada ice breaking, lalu penutupan dan dokumentasi. Ya teman-teman, tanpa menunggu lama, marilah teman-teman kita sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara studi banding pada hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Amin. Ya, selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh kepada Bapak Sardi Duryatmo MSI selaku pembina Beranda Pers. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, apakah ada di sini, Pak Sardi? Ya, waduh harus baik. Yola, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya berterima kasih kepada panitia yang berinisiatif melakukan studi banding secara virtual. Semula saya pikir studi banding langsung bisa berdiskusi ke kompleks PNJ gitu, makanya tadi pagi agak kaget juga, ternyata studi bandingnya virtual. Ini menjadi langkah yang positif menurut saya karena pertukaran informasi akan bisa meningkatkan sisi kognitif, afektif, dan diharapkan juga konatif keterampilannya bisa lebih meningkat di bidang jurnalistik. Karena sejauh ini jurnalistik sangat dinamis, dari tahun ke tahun selalu ada perubahan yang sangat mendasar, adanya teknologi baru dan itu mengubah cara penyajian. Kalau dulu saat kami memulai karir sebagai wartawan, misalnya seorang wartawan, terutama untuk yang harian, menulis secara cermat, akurat, dengan piramida terbalik. Sekarang tuntutannya lebih dari itu. Seorang wartawan media, terutama media massa cetak, juga dituntut, terutama yang sedang melakukan konvergensi media, harus bisa mengambil video, harus bisa mereportase, dan seterusnya. Jadi, seorang insan pers, pelaku di bidang komunikasi massa, tuntutannya semakin banyak, dan itu kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, di zaman yang baru, agar tetap survive. Jurnalistik tetap diperlukan, yang membedakan barangkali cara penyajian dan media penyampaiannya. Oleh karena itu, ilmu jurnalistik masih tetap relevan dan akan terus berkembang pada saat-saat mendatang. Selamat bertukar informasi dari dua perguruan tinggi yang berbeda, Universitas Pakuan dari konsentrasi jurnalistik terutama di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Komunikasi, dan Gema Politeknik Negeri Jakarta. Saya sampaikan terima kasih, cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sardi yang sudah berkenan untuk memberikan sambutan di acara studi banding kita pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Beranda Pers. Kepada Andi Salsabila, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Kawan-kawan dari Beranda Pers dan juga Gema PNJ, selamat datang di acara kami di Studi Banding 2021. Mungkin nggak banyak yang aku sampaikan, semoga acara ini bisa bermanfaat baik dari kami Beranda Pers, bisa sharing ilmu nanti sama teman-teman Gema PNJ, begitupun mungkin nanti sebaliknya kita bisa sharing dan diskusi bersama. Sekian mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Andini Salsabila yang telah berkenan memberikan sambutan. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum dari Gema PNJ. Kepada Kak Azura Yumna Ramadhani, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dari Beranda Pers dan juga Gema PNJ Universitas Pakuan.
Sebelumnya perkenalkan, saya Azura Yumna Ramdhani Purnama selaku redaktur pelaksana BEO Gema atau Ketua Umum dari BEO Gema. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Branda Pers yang sudah mengundang untuk berkolaborasi bersama di acara studi banding pada siang hari ini. Dan sebelumnya mohon maaf juga kami tidak bisa menerima teman-teman Branda Pers di Politeknik Negeri Jakarta karena di kampus kami ini masih melakukan pembelajaran secara online dan itu sangat berpengaruh ke kegiatan-kegiatan di luar non-akademik. Lalu juga tema atau judul dari studi banding pada siang hari ini juga sangat menarik dengan judul Together We Create the Quality of Journalists in a Modern Way. Dengan tema itu semoga kita dapat bersama-sama menjadi dan menghasilkan jurnalis kampus yang berkualitas di era digital ini. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Azura yang telah menyampaikan sambutan kepada kami semua di sini. Baiklah, selanjutnya ialah sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana dari studi banding ini. Yang terhormat kepada Sekar Andini, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Yola sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama kebajikan, dan selamat siang buat semuanya. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh partisipan yang telah hadir pada ruang virtual siang hari ini. Dan tentunya untuk teman-teman Gema PNJ yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk menerima kami dalam rangkaian acara studi banding 2021 kali ini. Semoga dengan diadakannya acara studi banding kali ini bisa memberikan pelajaran dan hal-hal positif bagi kedua belah pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Sekar Andini yang telah menyampaikan sambutan selaku Ketua Pelaksana dari acara studi banding pada siang hari ini ya. Ya baiklah teman-teman, setelah sambutan yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Umum dari Branda Pers dan juga dari Gema PNJ serta Ketua Pelaksana studi banding, selanjutnya kita akan memasuki sesi inti dari studi banding pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi yang pertama-tama akan disampaikan oleh Branda Pers terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita simak agar kita saling belajar ya satu sama lain. Nanti akan ada sesi pertanyaan setelah pemaparan materi dari Gema PNJ juga. Baiklah, langsung saja di share screen dan kepada Andini, Parits, dan Okti segera dipersiapkan. Oke, sebelumnya selamat siang ya teman-teman, kembali menyapa terutama teman-teman Gema. Semoga dengan agenda ini kita bisa menjalin silaturahmi ya ke depannya teman-teman dari Gema PNJ. Ya, mungkin perkenalkan kami dari teman-teman Branda Pers Universitas Pakuan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri juga. Aku Andini Salsabila, selaku Ketua Umum Branda Pers periode saat ini, yang kemungkinan sebentar lagi mungkin ya teman-teman Gema, sebetulnya angkatan aku udah mau selesai menjabat juga sebetulnya. Ini jadi studi banding ini menjadi program kerja penutup sebetulnya gitu. Jadi mungkin nanti adik-adik di bawah angkatan saya pribadi bisa belajar banyak dari teman-teman Gema kayak gitu mungkin ya, insight sebetulnya yang pengen kami dapatkan. Nah, sedikit sharing mungkin ya teman-teman.
yang tadi saya ulas sedikit, kalau Beranda Pers ini kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, kami berbentuk sebetulnya klub profesi, jadi di bawah naungan himpunan. Jadi kami di program studi ilmu komunikasi, jadi ada di bawah himpunan. Bentuknya sebagai klub profesi, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin boleh di next. Oke, sama seperti mungkin dari semacam lembaga pers mahasiswa lainnya, mungkin nanti kita juga bisa compare bersama teman-teman Gema bahwa kami Beranda Pers sebagai klub profesi juga memiliki struktur. Strukturnya mungkin bisa dilihat di layar screen. Saya pribadi sebagai ketua umum, kemudian juga ada pemimpin redaksi, kemudian ada koordinator liputan. Nah, pemimpin redaksi dan koordinator liputan ini juga sekaligus menjadi wakil dari ketua umum, wakil 1 dan wakil 2, si pemimpin redaksi dan koordinator liputan. Nah, selanjutnya ada sekretaris dan bendahara, itu juga sebagai badan pengurus harian ya, teman-teman. Kemudian boleh dilanjutkan sebelum nanti dijelasin sedikit perihal fungsinya. Moderator. Next. Nah, selanjutnya mungkin ada editor, layouter, humas dan daring, dokumentasi dan reporter. Jadi kawan-kawan sementara dari klub profesi Beranda Pers ini hanya memiliki struktur seperti di layar screen. Nah, untuk fungsinya yang tadi disampaikan, mungkin saya sebagai ketua umum sebagai penanggung jawab, kemudian juga ada pemimpin redaksi yang biasa mengurusi keredaksian dari Beranda Pers, ada koordinator liputan yang mengkoordinir teman-teman mungkin nantinya entah itu liputan ataupun hal-hal yang berkaitan yang diurusi oleh Beranda Pers kayak gitu mungkin ya. Kemudian ada editor yang biasanya mengedit berita-berita di Beranda Pers, entah itu yang di-up di media sosial maupun di website, maupun juga di majalah kami. Kemudian ada layouter, itu meng-layout atau mendesain entah itu di media sosial ataupun website ataupun juga di majalah. Kemudian ada humas dan daring yang biasa menghubungi teman-teman itu entah itu eksternal ataupun internal. Ada juga divisi dokumentasi dan reporter. Reporter ini seluruh anggota Beranda Pers yang biasanya kemana-mana untuk mencari bahan liputan mungkin ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada penjelasan singkat mungkin dari kami yang tadi juga udah sempat saya sampaikan mengenai Beranda Pers. Jadi Beranda Pers ini berbentuk apa ya bahasanya? Ya, sebagai klub profesi mahasiswa ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, tentunya menjalankan kegiatan di bidang kejurnalistikan. Nah, sedikit menekankan lagi, jadi kami itu di bawah naungan himpunan gitu teman-teman. Tapi tetap walaupun skalanya, walaupun di bawah naungan himpunan, tapi skala kami tetap bisa meliput universitas maupun karena kami ada di Bogor ya teman-teman Gema, jadi berita-berita Bogor juga sering kami liput, sering kami ikut sertakan gitu, walaupun kami ada berada di bawah naungan himpunan seperti itu. Oke, next mungkin. Nah, ini sedikit menjadikan Beranda Pers inovatif. Oke, di next. Nah, selanjutnya mungkin ada pemaparan mengenai program kerja kami dan juga agenda-agenda kami. Jadi di Beranda Pers ini ada beberapa program kerja yang kami jalankan selama 1 periode ini dan juga agenda-agendanya. Mungkin nanti sedikit sharing aja sama teman-teman, pun nantinya dari pihak Gema juga bisa sharing ke kami gitu apa yang perlu kami belajar ataupun misal sebaliknya kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut aja ya untuk program kerjanya. Nanti ada dari wakil aku koordinator liputan ya, Okti, bisa share mengenai soal program kerja. Oke,
Oke, terima kasih Andini. Halo teman-teman, teman-teman bisa panggil aku Okti. Aku sebagai layouter sekaligus koordinator liputan akan menjelaskan program kerja yang telah kami jalankan selama satu tahun masa jabatan. Nah, yang pertama teman-teman ada peresmian dan pembekalan calon anggota Beranda Pers atau disingkat dengan PDP. Tujuan dari PDP ini apa sih? Tentu saja untuk mempersiapkan regenerasi dari masa kepengurusan. Selanjutnya ada majalah Beranda edisi 18. Nah, ini ada sedikit typo, sebenarnya majalah Beranda edisi 17 dan 18. Terus ada apa lagi? Ada berita, Beranda ingin tahu. Berita itu apa sih? Berita itu sebuah seminar internal di mana kita mengundang pemateri-pemateri yang hebat dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian ada media visit. Media visit ini apa? Media visit ini kita belajar dari misalnya dari Dewan Pers, kita langsung datang ke tempatnya maupun secara online. Kemudian ada karya tulis 1 dekade Beranda Pers, perjalanan 10 tahun Beranda Pers. Nih, informasi sedikit nih buat teman-teman dari Gema. Beranda Pers itu sudah menjalankan 10 tahun kemarin, dan kita membuat karya tulis berupa buku cetak yang isinya adalah perjalanan dari 10 tahun Beranda Pers ini. Kemudian ada seminar ngobrol cantik 5.0. Ini seminar ngobrol cantik ini seminar yang sifatnya umum dan mendatangkan pemateri-pemateri yang handal. Dan ya, pokoknya teman-teman kalau misalkan ada ketertarikan, tentu saja ada ketertarikan dong, bisa hadir di seminar ngobrol cantik yang akan diadakan insya Allah pada bulan Oktober atau November. Oke, selanjutnya ada studi banding. Ini kita sedang melaksanakan studi banding. Terus yang terakhir ada majalah Beranda Pers edisi 18. Oke, di sini ada deskripsi singkat tentang PDP tadi. Sudah aku jelaskan sebenarnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke. Ini kan kita tahu sendiri bahwa pandemi masih ada sampai sekarang. Kita melakukannya secara online, teman-teman, tidak berhenti karena pandemi. Oke, kita lanjut. Ini dia berupa dokumentasinya PDP secara online. Oke. Nah, ini tadi aku jelasin sedikit tentang majalah Beranda Pers edisi 18, merupakan program jangka panjang, terus tanggal pelaksanaannya 28 Juli 2021. Oke, kita boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini nih pembagian daripada majalah itu sendiri. Majalahnya disebarkan kemana sih, Okti? Majalahnya disebarkan ke seluruh lingkup universitas. Oke, ini ada beberapa dokumentasinya, ada beberapa isinya juga. Seru banget nih kalau misalkan kita bisa gelar offline, mungkin kita bisa bertukar majalah ataupun hasil-hasil karya kita. Oke, berita Beranda ingin tahu. Sebenarnya aku sudah menjelaskan di awal-awal ya teman-teman secara singkat tadi. Boleh dilanjut lagi? Nah, ini penggelaran berita secara offline nih. Nah, kita lanjut lagi mungkin. Oke, media visit sudah aku jelaskan juga tadi. Nah, ini nih dokumentasinya, kita langsung ke Dewan Pers tadi, kita mengunjungi Dewan Pers untuk belajar langsung dari sana ketika offline. Karya tulis 1 dekade, tadi juga sudah aku jelaskan, untuk merayakan dan mensyukuri 10 tahun Beranda Pers dalam bentuk karya nyata, sebuah karya tulis. Seminar ngobrol cantik, seminar internal, seminar eksternal dan internal. Kita lanjut lagi ke ini beberapa dokumentasi secara offline.
Oke, kita lanjut. Berapa dokumentasi dan foto? Nah, ini kita sedang melaksanakan studi banding. Kita langsung aja lanjut lagi. Oke. Majalah. Jadi setahun itu kita bisa cetak 2 kali majalah, edisi 18 dan edisi 19. Agenda tahunan Beranda Pers, apa aja sih yang akan kita lakukan dalam masa periode ini? Mungkin akan dijelaskan kembali oleh Farid Sliu selaku pimpinan redaksi. Halo teman-teman semuanya, Om Swastiastu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa agenda yang ada di Beranda Pers. Pertama, Get and Sharing with Keluarga Besar Beranda Pers. Nah, pelaksanaannya, biasanya agenda ini tuh dimulai kepada kepengurusan yang terbaru. Biasanya terjadi pada bulan-bulan Mei. Tempat pelaksanaannya itu yang sudah terjadi, biasanya itu kami melakukan venue-nya tuh di puncak. Dikarenakan apa? Karena tempatnya cukup sendiri, ada banyak penginapan villa dan cukup nyaman juga. Tujuan ini ialah dikarenakan usia Beranda Pers sudah menginjak 1 dekade, oleh karena itu ikatan saudara harus saling terjalin dengan rapi dan rapat. Tujuannya agar tidak melupakan satu sama lain. Next. Lalu diikuti juga dengan website Beranda Pers. Website Beranda Pers ialah www.haloberanda.com. Deskripsinya merupakan salah satu fasilitas untuk mengubah karya-karya dari anggota Beranda Pers. Relevansinya ialah karena Beranda juga mempunyai agenda berupa konten media yang diisi artikel, IGTV, dan pengenalan kosakata. Oleh karena itu, konten media ini akan diupload pada akun media sosial Beranda Pers, terutamanya website, IG Beranda, dan lain-lainnya. Lalu di lain itu juga, Beranda juga mempunyai agenda berupa kumpul mingguan, rapat redaksi, dan lain sebagainya. Di kumpul mingguan ini diisi merupakan saling sharing materi dan berbagi ilmu tentang ilmu kejurnalistikan di lingkup internal. Mungkin bisa next lagi, Yola. Mungkin cukup dari itu, mungkin cukup agenda yang bisa kami paparkan. Setelahnya dilanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, itu dia pemaparan materi dari Klub Beranda Pers ya. Tapi sebelumnya ini masih ada beberapa tambahan, jadi mohon teman-teman untuk tunggu sebentar ya. Ya, silahkan Andini untuk menambahkan. Sedikit nambahin juga ya teman-teman, tadi ada yang sedikit terlewati. Jadi tahun ini tuh bertepatan dengan 10 tahun Beranda Pers atau 1 dekadenya Beranda Pers. Jadi Beranda Pers ini sudah berdiri selama 10 tahun gitu teman-teman. Nah, khusus di tahun ini juga jadinya sebagai bentuk perayaan kita ini teman-teman Beranda Pers membuat buku 10 tahun dapur redaksi Beranda Pers. Nah, mungkin seperti yang ada di layar, jadi buku tampilan bukunya seperti itu. Nah, bukunya isinya apa aja? Jadi di dalamnya itu ada cerita-cerita kita sebagai anggota, begitupun dari kakak-kakak alumni, kakak-kakak perintis Beranda Pers, dan juga demisioner, menuliskan ceritanya atau kisahnya di dalam buku ini, gitu teman-teman.
Jadi di 10 tahunnya Beranda Pers ini kita membuat sedikit cenderamata mungkin ya, berbentuk buku analogi cerita pendek seperti itu. Sedikit aja sih tambahan karena tadi tidak sempat tersampaikan seperti itu teman-teman. Oke baik, aku kembali sama moderator mungkin ya dari Beranda Pers cukup mengenai penjelasan sedikit singkat mengenai Beranda Pers, program kerja, agenda, dan yang tadi aku tambahin. Baik lagi sama moderator mungkin ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Andini, Okti, dan juga Farid yang sudah menjabarkan mengenai apa saja sih yang ada di Beranda Pers. Tadi sudah kita simak ya teman-teman, tadi ada strukturalnya, lalu ada program kerja, dan juga ada agenda tahunan yang dilaksanakan oleh teman-teman Beranda Pers, yang mungkin nanti juga bisa menjadi bahan untuk teman-teman dari GEMA, PNJ untuk didiskusikan seperti itu nanti di sesi tanya jawab ya. Nah teman-teman sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari GEMA PNJ ya. Nanti akan saya share screen. Baik, silahkan kepada Kak Azura, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin, kami juga dari GEMA akan menyampaikan sedikit mulai dari proker kami, lalu juga agenda kerja kami, dan juga konten-konten yang ada di GEMA, di BioGEMA PNJ ini. Oke, boleh lanjut, Kak? Oke, pertama-tama, apa itu BioGEMA? Oke, GEMA merupakan salah satu badan otonom di Polteknik Negeri Jakarta yang bergerak dalam bidang penyampaian informasi atau pers. Jadi GEMA ini merupakan badan otonom atau bisa dibilang itu sebagai unit kegiatan mahasiswa, namun tidak berada dalam lingkup BEM ataupun HIMA. Jadi BioGEMA ini bergerak ataupun berdiri secara otonom, tapi tetap melakukan komando koordinatif dengan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa di kampus kami. Lalu GEMA juga sudah berdiri sejak tahun 1997 hingga saat ini. Dan GEMA memiliki 2 produk, yaitu produk cetak, ada Wall of News dan juga majalah, lalu juga ada produk digital berupa berita yang diunggah di media sosial GEMA. Boleh lanjut, Kak? Ini juga ada struktur organisasi dari BioGEMA. Yang pertama, kurang lebih sama ya. Ada pemimpin redaksi, namun di sini pemimpin redaksi itu hanya sekedar mengawasi dan mengontrol saja, atau bisa dibilang sebagai litbangnya kami ya. Dan sebelumnya pemimpin redaksi merupakan redaktur pelaksana di tahun sebelumnya. Itu ada Kak Indah Soyati dan juga ada litbang per divisi. Lalu ada saya sendiri, Azura Yumna, dan juga mungkin kita akan berkenalan juga ya sama teman-teman Kadif dan juga tanggung jawab divisinya. Boleh dari Sekretaris Umum dulu, Ana dan Muha, mungkin boleh berkenalan juga biar dari teman-teman Beranda Pers kenal juga nih. Oke, boleh Ana dan Muha. Ya, halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Muharani Zahra, Wakil Kepala Biro Sekretaris Umum. Sebelumnya Kepala Biro Sekretaris Umumnya lagi berhalangan hadir, jadi saya akan mewakili Sekretaris Umum di sini. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Iya, salam kenal juga. Selanjutnya ada Bendara Umum, Widya, ada? Halo semuanya, mohon maaf saya tidak bisa on cam karena berhalangan. Perkenalkan, saya Widya Ningsih sebagai Bendahara Umum di GEMA. Halo semuanya, salam kenal. Halo Widya, oke. Maaf juga ini sepertinya ada sedikit kesalahan. Jadi di bawah Bendahara Umum itu ada divisi, ada bagian produksi.
Namun seperti ada typo di sini. Jadi di bawah bendahara umum itu ada divisi produksi yang bertugas untuk mencetak majalah kami, lalu juga pokoknya segala urusan produksi yang ada di Gema. Di sini ada Diego dan Abu. Sepertinya berhalangan hadir. Lalu juga di bawahnya itu ada para kepala divisi. Yang pertama ada divisi reporter. Boleh Immanuel dan Melen dipersilakan. Iya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Immanuel Pelio. Di sini aku sebagai kepala divisi reporter dan ada penanggung jawabnya juga. Di sini ada Melan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada divisi editor Farah dan Husnul. Boleh? Halo, assalamualaikum teman-teman. Aku dengeran nggak ya? Terdengar. Oke. Sebelumnya aku mau minta maaf karena nggak bisa on cam nih, lagi di luar. Dan aku mau ucapin terima kasih juga buat teman-teman dari Beranda Pers udah ngadain studi banding yang keren banget kayak gini, yang sangat niat. Iya, jadi aku Farah selaku ketua divisi editor periode 2021-2022. Jadi aku ditemani sama PJ, yaitu PJ-nya Fakih Husnul. Terima kasih, salam kenal ya teman-teman Beranda Pers. Selanjutnya ada divisi fotografer, ada Eri dan Gina, dipersilakan. Halo, assalamualaikum semua. Saya Tri Arisandi selaku kepala divisi fotografer dan ada penanggung jawab fotografer juga, ada Gina. Salam kenal semua ya. Iya, salam kenal. Salam kenal. Lalu ada Humas, ada divisi Humas, ada Angel dan Evelyn. Adakah? Oke. Halo teman-teman semua. Dulu suara aku kedengeran nggak ya? Terdengar. Oke, perkenalkan nama aku Evelyn. Di sini aku sebagai PJ dari Humas. Mungkin Angel lagi ada masalah koneksi, cuman di sini ada Angel juga sebagai kepala divisi dari Humas. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Iya, selanjutnya ada divisi media digital, ada Hanif dan Nabila. Boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Maaf kalau ada noise ya, soalnya lagi kedengeran kan, Sir? Terdengar. Oke, perkenalkan saya Hanif Megantoro dari Kepala Divisi Media Digital dan juga ada penanggung jawab media digital. Ya, ada penanggung jawab media digital yaitu Nabila Putri. Ya, sekali lagi saya Hanif Megantoro, salam kenal semuanya. Dan tadi sepertinya ada divisi yang terlewat, mohon maaf, ada divisi artistik, Denisa dan Andrea. Halo, salam kenal semuanya. Aku Andrea, selaku PJ artistik. Terus ada teman aku Nisa, cuman hari ini berhalangan hadir. Halo. Ya, oke. Mungkin sedikit juga dijelaskan ya. Jadi di sini kita itu ada 6 divisi. Ada divisi reporter yang bertugas untuk menulis berita dan lain-lain. Ada divisi editor yang bertugas untuk menyunting naskah berita tersebut. Lalu ada divisi artistik yang bertugas untuk urusan desain dan lain-lain. Lalu ada fotografer, divisi fotografer yang bertugas dan bertanggung jawab untuk foto-foto yang akan diunggah atau dipakai di Gema. Lalu ada divisi humas, sesuai namanya, hubungan masyarakat, yang bertanggung jawab untuk urusan-urusan untuk pihak eksternal dan juga mengurus sosial media Gema. Lalu yang terakhir itu ada divisi media digital. Ini divisi yang baru di Gema, baru ada di tahun 2019 yang lalu. Jadi divisi media digital ini membuat konten-konten di media digital berupa konten video. Itu ada di YouTube,
TikTok, dan juga di Instagram. Sebelumnya divisi media digital ini adalah divisi IT, namun karena perkembangan zaman juga jadinya divisi IT tersebut berubah menjadi divisi media digital ini. Boleh next, Kak. Ya, jadi program kerja di Biogema. Yang pertama ini ada majalah tahunan yang ada di Gema. Jadi kalau di Biogema ini majalahnya itu diterbitkan 1 tahun 1 kali. Jadi setiap periodenya itu ada 1 majalah yang diterbitkan, dan tentunya dengan tema-tema yang menarik juga, dan majalahnya ini diperjualbelikan di dalam kampus maupun di luar kampus. Lalu yang kedua itu ada pelatihan. Pelatihannya ini pun cukup lama. Kalau di Gema ini untuk pelatihannya itu selama 3 bulan, dan juga ada pelatihan antar divisi. Jadi untuk pelatihan antar divisi itu di kami, divisi satu dengan divisi lain itu bertukar informasi ataupun materi di pelatihan tersebut. Misalnya dari divisi editor mengunjungi divisi reporter. Nah, mereka di sana berdiskusi dan mengeluarkan materi-materinya juga. Lalu juga selain itu, pelatihan di tahun ini ada pelatihan yang mengundang pihak eksternal. Jadi di tahun ini kami juga mengundang ada salah satu jurnalis dari Tech.id yang mengunjungi Gema untuk melakukan pelatihan dasar-dasar jurnalistik. Tapi kemarin masih dilaksanakan secara online acara tersebut. Lalu setelah rangkaian pelatihan tersebut, para calon anggota ini, jadi kalau di Gema ini untuk menjadi anggota harus melewati serangkaian kegiatan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pelatihan, dan nanti di puncak pelatihan ini ada namanya jurnalis camp atau jurcamp. Jadi itu ibaratnya kegiatan, suatu kegiatan hasil-hasil dari pelatihannya, dan juga kegiatan yang sudah dilakukan sebelum menjadi anggota itu nanti saat jurcamp itu akan dilaksanakan gitu deh. Jadi seperti apa ya, mungkin bahasa ininya kalau di kampus-kampus lain itu itu deh, maaf saya lupa tuh, kalau di kampus-kampus lain namanya ada tuh kayak yang nginep di puncak terus ya gitu deh. Sorry ya. Lalu ada semasa, yaitu seminar bersama Gema. Ini merupakan program kerja yang ada di Gema juga. Jadi setiap tahunnya kita memiliki seminar dan juga workshop yang dilaksanakan. Kalau saat ini masih online ya. Kalau di tahun kemarin terakhir kita melaksanakannya itu 2 kali, jadi ada 2 sesi gitu di Oktober, dan juga ada di bulan depannya, jadi ada 2 sesi. Yang pertama seminar, dan sesi selanjutnya itu ada workshop, namun masih dilaksanakan secara online. Lalu yang keempat ada studi banding seperti yang sedang kita laksanakan pada siang hari ini. Ya, boleh selanjutnya. Lalu untuk agenda Gema ini yang pertama ada WON atau Wall of News. Jadi Wall of News ini biasanya saat kuliah offline, kami Gema itu mencetak flyer ataupun poster berukuran cukup besar A3 dan ditempel di mading-mading yang ada di kampus kami di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, isinya itu apa saja? Bisa informasi-informasi mengenai kampus ataupun konten-konten Gema yang memang dibikin sendiri oleh Gema. Namun karena online, Wall of News ini harus tertunda dulu. Sudah satu tahun, maaf sudah 2 tahun Wall of News ini tidak berjalan karena di kampusnya juga benar-benar nggak ada kegiatan. Namun saat sekarang ini nih mulai ada kegiatan tapi masih dibatasi gitu. Lalu yang kedua itu ada rantai, yaitu singkatan dari rapat santai. Rapat santai ini adalah rapat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota yang ada di Gema. Jadi rapat untuk membahas apapun itu, ini ada namanya di kita itu rantai. Lalu ada gathering. Halo, tes. Kita mempromosikan majalah kita, majalah yang kita
Saya lanjut ya, Gematur. Jadi kita mengelilingi himpunan-himpunan yang ada di kampus kami, kita mempromosikan majalah kita, lalu juga kita membuka stand ada di area kampus kami, kita membuka stand untuk mempromosikan majalah yang kita punya gitu. Jadi majalah yang kita bikin kan terbitnya 1 tahun sekali. Jadi kita cara promosi kita salah satunya itu dengan cara tersebut. Boleh lanjut? Nah, ini juga ada konten-konten media sosial yang ada di BO Gema. Yang pertama itu ada Gema Terkini atau berita sela ya. Gema Terkini itu adalah berita sela yang ada di Gema dan diupload di Instagram Gema. Lalu ada Gema News, itu sesuai namanya merupakan berita yang berisi hard news dan diupload di website dan juga di Instagram Gema. Lalu ada Gema Berbahasa. Gema Berbahasa ini merupakan konten yang dibuat oleh divisi editor. Tadi Gema Terkini dan Gema News itu dari reporter, lalu Gema Berbahasa ini dari divisi editor. Jadi di Gema Berbahasa ini kita berupaya untuk memberikan informasi dan berupaya untuk mengedukasi para followers Gema mengenai kebahasaan, terutama bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada Gema Sosok, kita itu ada sosok-sosok inspiratif yang dapat menginspirasi followers Gema, itu ada di Gema Sosok. Lalu ada Gema Artikel. Kalau Gema Artikel ini merupakan kontennya reporter juga dan berisi artikel-artikel yang human interest ataupun feature gitu ya. Dan ini diupload di website. Lalu ada Gema Games. Gema Games ini kontennya artistik, jadi tentunya untuk meningkatkan engagement Instagram Gema, kita pun juga harus ada interaksi kan ya dengan followers Gema. Jadi kita ada Gema Games, jadi itu berisi games ringan yang bisa diakses di story Instagram Gema. Jadi kita berusaha tetap interaktif juga kepada followers. Lalu ada Gema Q&A, sama Gema Q&A juga kita salah satu cara kita untuk tetap ataupun meningkatkan engagement Instagram Gema dengan membuka question box di story Instagram Gema dan kita beri dialog langsung dengan followers Gema di Instastory tersebut. Lalu ada Gema Card. Gema Card ini merupakan konten yang berisi ucapan hari besar ataupun hari-hari tertentu dan diupload di Instagram Gema juga. Lalu ada Gema 5. Nah, Gema 5 ini merupakan konten kolaborasi dari banyak divisi ya, dari reporter, ada media digital, editor, jadi dan juga artistik. Jadi Gema 5 ini merupakan konten seperti misalkan ya ada 5 fakta unik mengenai apa gitu. Tapi ini bukan berbentuk berita, namun berbentuk bisa dibilang ya microblog seperti gitu ya. Berbentuk microblog dan juga ada versi videonya juga di TikTok Gema. Lalu ada Gema Opini. Gema Opini sesuai dengan namanya, ini merupakan konten yang ada di Instagram dan website Gema, itu berisi opini-opini dari Civitas Akademika PNJ. Lalu yang 10 ada Pojok Karya. Nah, kalau Pojok Karya ini kita juga open submission ya untuk para followers followers Gema, terutama mahasiswa PNJ, untuk submit karyanya dan akan ditampilkan di Gema. Apa saja sih karyanya, itu bisa resensi novel, film, lalu juga bisa cerpen. Nah, itu kita menyediakan juga. Lalu yang 11 ini ada Lens Story. Lens Story itu kontennya dari fotografi, dari fotografer. Nah, Lens Story ini bisa dibilang foto story ya kalau ininya tuh. Jadi ada foto dan nanti ada caption-captionnya gitu deh. Itu ada di IG Gema juga. Dan yang ke-12, Lens Story Kawan Gema juga. Jadi sama, ini submission juga dari followers Gema yang ingin kontennya ataupun fotonya itu di-upload di Gema, bisa submit di situ. Lalu ada Gema TikTok sama ini juga baru. Jadi Gema TikTok ini baru ada di kami, baru 2019 ada. Jadi kita juga mencoba untuk memasuki atau berkecimpung di TikTok. Nah, tapi ini memang untuk Gema TikTok kita pun masih memiliki sedikit kesulitan ya untuk dapat menembus FYP dan
lain-lainnya, karena algoritma yang di TikTok itu cukup kami belum begitu memahaminya gitu ya. Lalu yang keempat ada Gema Inspiratif. Ini konten di YouTube kami. Jadi ada tokoh-tokoh inspiratif di kampus kami ataupun sekitar kampus kami undang di situ dan kami berbicara dan diupload di YouTube. Lalu yang ke-15 ada Gema Talks. Banyak juga ya konten kami ya. Gema Talks ini konten live Instagram di Gema. Jadi kita mengundang narasumber dan mencari tahu nih apa yang pengen dicari tahu di Gema Talks ini. Lalu yang ke-16 seberapa tahu. Seberapa tahu ini konten di YouTube Gema. Jadi seperti video-video ringan gitu, kita nanya-nanya mengenai topik apapun itu dan diupload di YouTube. Lalu yang ke-17 ini ada Gema Thread. Ini juga masih baru. Ini ada di Twitter ya Gema. Jadi Gema juga memiliki Twitter. Ini ada Gema Thread. Jadi kita bikin thread mengenai isu-isu ataupun hal-hal yang sedang happening atau menarik. Nah, kita juga untuk Twitter masih sama seperti TikTok. Di Gema ini masih cukup sulit ya untuk dapat ibaratnya menembus algoritma ataupun dapat setidaknya interaktif lah dengan para followers, itu masih cukup sulit kalau untuk itu. Lalu ada yang 18, ini baru di tahun ini, ada Gema Overheard. Jadi Gema Overheard ini bisa dibilang konten untuk mencubit ataupun menyindir, tapi bukan dalam bentuk berita gitu ya, hanya dalam bentuk tulisan singkat, namun tetap sesuai dengan fakta dan etika-etika jurnalistik yang ada. Lalu ada Kilas Balik Gema, ini juga baru di tahun ini. Jadi Kilas Balik Gema ini merupakan recap mingguan mengenai konten-konten yang sudah dibuat oleh Gema dan di-upload di Reels Instagram, karena kita juga mulai mencoba untuk explore Reels juga, karena kan Reels baru ada ya. Itu dia. Boleh dilanjutkan. Nah, ini ada majalah Gema 3 tahun terakhir. Ada yang bertemakan hoax, lalu milenial, dan yang terakhir itu habituasi dengan pandemi. Jadi untuk majalah digital Gema dapat dibeli dan dibaca di karyakarsa.com/gemagazine ya. Dan kita juga memiliki bentuk fisiknya, tapi itu terbatas dan hanya ada di awal-awal penjualan saja. Boleh next, Kak. Ya, ini juga ada sedikit pencapaian BEO Gema di tahun-tahun belakangan ini. Yang pertama, juara 1 kompetisi majalah kampus Politeknik Indonesia, alhamdulillah dari 2016 sampai 2019. Lalu juara 2 kategori video jurnalistik dalam kompetisi karya jurnalistik pers mahasiswa oleh AJI tahun 2021. Lalu ada juara 2 kategori fotografi individu dalam lomba ekspresi online tahun 2021. Dan juga kemarin, di tahun kemarin ini, di 2021, Gema juga alhamdulillah di kompetisi majalah kampus ini memborong cukup beberapa penghargaan ya di sana. Itu juga ada di Instagram kami. Boleh next. Nah, ini juga ada media sosial Gema. Ada Instagram di @gemagazine_pnj, YouTube-nya Gema TV PNJ, Twitter gemagazine_pnj_, ada website juga yaitu gemagazine.or.id, dan yang terakhir kita juga ada TikTok di @gemagazine_pnj. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Azura yang telah menyampaikan materi dari PNJ ya, dari Gema PNJ tadi. Menarik sekali ya, karena ternyata Gema PNJ ini sudah berdiri dari tahun 1997 ya, sudah cukup lama sekali ya Kak ya. Kalau Beranda Pers kita dari tahun 2010 ya, 2011. Jadi aduh masih kecil banget, masih 10 tahun, baru 1 dekade tahun kemarin. Terus juga tadi pencapaiannya sangat luar biasa sekali ya. Nanti boleh dong Kak di sharing-sharing pas nanti sesi tanya jawab ya. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, nanti kita akan saling bertanya antara Beranda Pers dan juga Gema PNJ. Kita ice breaking dulu kali ya teman-teman, karena
dari tadi itu kan sesi materi ya antara beranda pers dan juga dari Gema PNJ. Kita belum ada sesi yang ringan-ringannya gitu. Kita pengen ada ice breaking. Nanti kita akan tebak gambar ya teman-teman. Terus nanti tolong jawabnya melalui kolom chat aja ya. Kita di sini pendinginan dulu sementara. Oke, ini teman-teman Gema PNJ boleh on cam juga nih bagi yang tidak berhalangan. Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf ya sudah menunggu nih tadi filenya ternyata ngumpet ya tadi di salah satu folder. Ya teman-teman, kita akan mulai ice breaking ya untuk mencairkan suasana nih antara teman-teman dari Beranda Pers dan juga dari Gema PNJ. Teman-teman boleh menjawab melalui kolom chat ya, karena kalau misalkan melalui suara nantinya akan ramai sekali gitu. Kalau misalkan saling jawab takutnya nanti jadi noise. Oke, langsung saja kita kepada gambar yang pertama. Oke, apa itu teman-teman? Halo, boleh nih dijawab teman-teman melalui kolom chat ya, Salman. Boleh jawab. Boleh jawab, tapi melalui kolom chat, Kak. Betul sekali, radiasi matahari. Oke. Ya, selanjutnya gambar selanjutnya ya. Apa tuh? Teman-teman ini ice breaking sambil sedikit mikir ya. Batu aki. Iya, betul sekali. Benar banget nih batu aki yang pertama dijawab sama Kak Azura ya. Lalu lanjut nih. Kak Siti Kaliza. Oke, benar batu aki. Ibu kok. Ada yang jawab ibu kok ya. Ya, selanjutnya gambar selanjutnya teman-teman. Oke, apa nih? Teman-teman boleh ditebak.
Betul sekali. Iya, betul sekali, panah asmara. Oke. Lanjut ya, gambar selanjutnya. Oke, teman-teman boleh langsung ditebak. Korban lope. Korban di ghosting, yang benar korban cinta. Betul sekali nih, tadi yang jawab pertama siapa? Nur Afifah ya, jawab pertama. Selanjutnya ya, kita ke gambar selanjutnya ya teman-teman. Oke, apa nih? Sepatu Im dan Jagung. Boleh teman Hakim Agung. Iya, betul sekali. Yang jawab pertama siapa nih ya? Kak Angel Sinaga. Betul sekali nih Kak Angel, cepet banget jawabnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Nah, apa nih? Gambarnya ada 4 lebih banyak. Bukan beranda pers. Ayo, ada baut, buku, lipstik, dan uang. Siapa nih yang udah jawab? Satu chat nih. Hakimi beranda bukan ya, Mas Fauzan Purnur. Ayo teman-teman, belum ada yang jawab sampai sekarang nih. Susah bener kata Kak Angel. Ayo bermain curang. Betul sekali Kak Sekar, karena dia yang ngasih ya. Kak Sekar yang bikin games ini. Ayo bermain curang. Oke, selanjutnya teman-teman kita ke gambar berikutnya ya. Aduh, apa ini? Apa ini? Ini ada hadiahnya enggak? Enggak ada ya, Kakak. Berat hati, Kak, berat hati, berat hati. Oh, gitu, berat hati. Bener enggak, Kak Sekar? Bener ya? Oh, berat hati, benar katanya. Selanjutnya, teman-teman. Ayo kita tebak lagi nih. Batu Patrick. Ya. Ayo kapal, kartu, dan apa ini ya? Ayo teman-teman, belum ada yang berusaha berhasil menebak nih. Di kapal main poker. Kan kakak. Kapal. Ayo, ini belum ada yang benar apa? Bayar asuransi. Bayar asuransi benar ya? Tadi siapa ya ini yang jawab ya? Wah, benar Kak Nur Afifah, bayar asuransi, hebat. Oke, benar sekali nih ya teman-teman. Maaf ya ini noise ya karena teman-teman beranda pers ada bersama saya di sini. Oke, lanjut lagi ya. Nah, apa ini teman-teman? Kayaknya ini lumayan rumit ya. Oke, ada berapa gambar nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Silakan teman-teman untuk menebak. Siapa nih ya yang sudah berusaha ada di kelompok One Piece? Ayo, ayo. Apa? Apa? Angkatan bersenjata, angkatan bersenjata. Benar, angkatan bersenjata. Ya, iyalah. Oke. Oke, benar nih Kak Salman, angkatan bersenjata ya. Selanjutnya, dikit lagi nih teman-teman. Dikit lagi nih teman-teman. Silakan ditebak. Salah. Maaf ya kepencet. Ayo teman-teman. Ayo, belum ada yang benar nih. Apa ini, Kak? Oh, ajakan diskusi. Benar. Tadi siapa yang jawab pertanyaan ya? Pertama ya. Oh, Kak Farid, ajakan diskusi. Diskusi senja, bukan dong, Kak. Senja banget ini. Lanjut gambar berikutnya ya. Kayaknya sedikit lagi nih, teman-teman. Ayo, silakan ditebak, teman-teman. Minta uang, benar minta uang teman-teman. Ya, dikit lagi nih. Yuk, sekali lagi kayaknya 1 gambar lagi deh ini.
Oh, oke. Ayo, udah ada yang jawab benar belum? Bukan fotokopi ya? Bukan ya, Kak? Bukan fotokopi, kata Kak Sekar. Ayo teman-teman, belum ada yang jawab dengan benar. Fondasi, foto konstruksi benar nih. Kanur Afifah, wah dari tadi Kanur Afifah jawabnya benar terus ya. Foto konstruksi teman-teman jawabannya. Oke, selesai. Oke, kita tepuk tangan ya teman-teman ya. Oke, ya. Lagi-lagi udah dong. Nanti kita nggak selesai-selesai nih acaranya. Oke teman-teman, baiklah itu dia sesi ice breaking yang sudah kita lalui ya. Teman-teman gimana nih, sudah nggak kaku kan ya? Karena kita akan mau memasuki sesi tanya jawab antara teman-teman dari Beranda Pers dan juga teman-teman dari Gema PNJ. Nah teman-teman langsung saja, kita mungkin akan ada sesi tanya jawab. Ini sesi tanya jawabnya mau take off itu atau dari Gema nanya ke Beranda atau Beranda nanya ke Gema dulu Kak Andin? Dari Beranda naik ke Gema. Oke, ini kita sesi tanya jawabnya akan dibuka dari teman-teman Beranda Pers ke Gema PNJ terlebih dahulu ya. Silahkan untuk teman-teman Beranda Pers, ada yang mau bertanya langsung saja untuk on mic ya, biar kita diskusinya lebih enak. Teman-teman yang mau bertanya dari Beranda Pers boleh raise hand ya. Oke, ini sudah ada Kak Okti sama Kak Fikri ya yang bertanya, tapi kita pertama-tama ke Kak Okti dulu ya. Silakan Kak Okti untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Aku mau tanya, tadi kan kontennya tuh banyak dan menarik banget. Nah, apakah ada penjadwalan khusus gitu ketika mau terbit ataukah memang seadanya aja baru terbit? Kayak gimana tuh? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu, Kak? Boleh dijawab, Kak. Oke, siap. Izin jawab ya, Kak. Jadi tentunya kita juga punya jadwal. Jadwal itu pun dari Senin sampai sekarang bahkan sampai Minggu kita ada kontennya masing-masing. Jadi kita juga menjadwalkan kontennya itu setiap divisi maksimal dalam sehari itu 2. Jadi kami juga jangan sampai dari anggota kami jadi ada beban lebih gitu ya, kan juga masih ada perkuliahannya juga gitu. Jadi kita pun punya jadwal yang jelas dari Senin sampai Minggu, dan juga di setiap divisi itu juga ada jadwalnya lagi Kak. Jadi misalkan di minggu ini siapa yang take konten itu, lalu di minggu depan siapa, dan seterusnya. Jadi tetap Kak ada penjadwalannya juga. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Okti sudah bertanya. Ya silahkan tadi Kak Fikri ya, ini Kak Fikri boleh on cam dan juga langsung di unmute saja suaranya. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Kak Yola. Saya di sini ingin bertanya. Jadi itu Gema itu sifatnya itu masuknya ke UKM atau ke profesi sih, kan misal kalau Beranda Pers kan masuknya ke profesi di bawah naungan himpunan mahasiswa. Jadi itu Gema itu masuknya ke UKM atau ke profesi? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fikri. Boleh langsung dijawab, boleh Kak Azura atau boleh teman-teman dari Gema yang lain? Ya, izin menjawab ya, Kak Fikri. Oke. Ya, izin menjawab. Jadi kalau Gema ini kita badan otonom ya. Jadi kalau di Politeknik Negeri Jakarta itu ada yang namanya badan otonom. Jadi badan otonom ini memiliki beberapa kewenangan khusus. Yang pertama, dia ini tidak berada di bawah naungan siapapun, namun tetap memiliki komando koordinatif kepada lembaga eksekutif tertinggi di kampus kami, yaitu ada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
Jadi kami mungkin kalau klub profesi di kampus kami ada namanya KSM atau kelompok studi mahasiswa. Nah, di kampus kami kan juga ada ini ya program studi jurnalistik. Tapi setahu kami di jurusan tersebut itu nggak ada KSM jurnalistiknya karena Gema ini kan juga sudah cukup lama ya, sejak 1997 sudah ada di PNJ. Jadinya kami tetap gitu menampung mahasiswa PNJ yang memiliki minat ataupun bakat di bidang jurnalistik gitu Kak. Oke, gimana Kak Fikri? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Kak Yola. Oke, ya terima kasih Kak sudah bertanya. Ya teman-teman kayaknya lebih enak kalau kita selang-seling aja kali ya, nanti dari Branda, lalu dari Gema PNJ, supaya nanti kita sesi diskusinya lebih enak gitu. Nah, tadi kan sudah dari teman Branda Pers sudah 2 orang, selanjutnya boleh dari teman Gema PNJ untuk bertanya kepada Branda Pers apa saja, dan siapa saja boleh bertanya. Silahkan, apakah ada yang mau bertanya nih? Oke, ada yang raise hand ya, dari Gema Kadip Reporter, Immanuel. Silahkan Kak Immanuel untuk on kamera dan juga on mic. Ya, oke, makasih. Jadi di sini aku mau nanya, tadi kan dipaparin kalau misalnya kalian itu cetak majalah itu selama 1 periode itu 2 majalah ya. Nah itu tuh kalian buatnya tuh di bulan apa aja sih biasanya? Soalnya kan kalau kita itu kan 1 majalah ya setahun, dan itu pun juga prosesnya cukup amat panjang. Ditambah brainstorming untuk layout dan segala macamnya tuh cukup memakan waktu. Nah jadi kalau kalian itu 2 majalah dalam 1 periode itu menurut aku sih keren banget gitu. Nah itu kapan sih ininya buatnya? Gitu aja sih, terima kasih. Oke, silahkan. Siapa yang menjawabnya dari teman Branda? Tim rednya kali ya, tim rednya ya. Kak Farid. Silahkan Kak Farid. Tadi siapa yang nanya sebelumnya kurang begitu merhatiin, tapi pertanyaannya itu cukup bagus juga sih. Oh Immanuel ya, terima kasih pada Immanuel udah bertanya, dan itu tuh emang gimana ya? Karena dari kami tuh mencetak 2 majalah tuh sebelumnya tuh memang sudah dipersiapkan kan ya dari awal pengurusan. Karena apa? Karena proker ini tuh awal majalah pertama diluncurkan setelah 3 bulan dari awal pengurusan, karena interval ini tuh setiap maksudnya tuh setahun 2 kali dalam tenggat waktu 3 bulan menyetak majalah seperti itu Immanuel. Dan di samping itu untuk persiapan majalah selanjutnya itu tuh dipikirin lagi. Mungkin dari Andini bisa meneruskan kembali atau memperjelas kembali. Hai Kak Immanuel, aku izin nambahin mungkin ya. Jadi dari teman-teman Branda Pers betul, tadi kalau kita cetak majalah gitu selama 1 periode itu ada 2 majalah. Nah kebetulan di tahun ini ada edisi 18 dan edisi 19. Jadi kita baru punya majalah tuh sekitar 19 majalah kayak gitu. Nah kenapa bisa di 1 tahun 2 majalah? Jadi singkatnya mungkin per semester, jadi kan setiap periode itu kita ada 2 semester ya kalau kita perhitungkan secara kayak kita masuk kuliah gitu. Nah setiap semesternya itu kita mengeluarkan 1 majalah kayak gitu. Jadi di setiap tahunnya itu ada 2 semester dan 2 majalah kayak gitu kurang lebih singkatnya. Mungkin untuk buatnya kayak gimana, kayak sebisa mungkin kali ya Kak, sesuai dengan target kita, kayak proses layoutnya. Jadi kalau kita sih dengan pengalaman kita nih di Branda, jadi proses liputannya itu selama 2 minggu, terus juga layout, edit dan layout 2 minggu. Nah bisa kekejar sih alhamdulillah kayak gitu. Mungkin cukup terjawab Kak. Iya oke, makasih buat jawabannya. Ya, terima kasih Kak Immanuel sudah mau bertanya, dan terima kasih Kak Farid dan Kak Andin yang sudah menjawab pertanyaan dari Immanuel ya. Ya, selanjutnya boleh dari teman Gema lagi, apabila ada yang mau bertanya, silahkan. Boleh di raise hand saja, teman-teman. Oh, ada yang raise hand lagi. Oh, Kak Azura, silahkan Kak. Ya, selamat siang, izin bertanya ya Kak. Jadi kan Branda Pers ini berarti adalah klub profesi di bawah naungan ini ya Kak, Visip Unpad ya Kak.
himpunan FISIP Unpak. Nah Kak, dalam pembuatan konten dan penyebarluasan kontennya tersendiri ini, apakah ada ini ya Kak, batasan ataupun aturannya tersendiri Kak? Karena kan kalau di kampus kami untuk UKM, KSM dan lainnya itu ada prosedur tersendiri dalam menyebarluaskan kontennya gitu. Kalau di Branda Pers sendiri itu gimana ya Kak? Terima kasih. Ya, langsung saja jawab Kak Andin. Oke, mungkin aku izin jawab ya, Kak Azura. Jadi ya betul, Brandapers itu di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Jadi kan fakultas, terus himpunan, baru kami nih klub profesi. Jadi kebetulan di Himpunan Ilmu Komunikasi kampus kami juga bukan hanya kami sebagai klub profesi jurnalistik. Jadi ada klub profesi lainnya seperti fotografi, perfilman, dan juga public speaking sesuai dengan ilmu komunikasi gitu kan, bidang ilmu komunikasi. Nah untuk keterbatasan kontennya sendiri, kami dibebaskan untuk tidak harus kayak setiap proker atau apapun, tapi di awal kepengurusan kita ada apa ya istilahnya tuh diskusi dulu bareng-bareng himpunan dan juga mungkin apa ya struktural di fakultas kami gitu. Jadi kayak ini nih yang akan kami lakukan selama 1 tahun, dan nanti di akhir kepengurusan pun kita ada pertanggungjawaban, tapi tetap pertanggungjawabannya ke himpunan mahasiswa dan juga struktural fakultas seperti BEM dan BLM gitu. Seperti itu Kak Azura. Tapi enak ya kalau dari Gema bentuknya UKM, jadi otonom gitu ya. Iya Kak, mungkin izin menanggapi juga ya Kak. Sedikit sharing juga. Jadi betul di Gema kita lebih leluasa juga gitu untuk mulai dari membuat konten, menyebarluaskan kontennya, dan dalam hal yang lain-lain. Jadi kita untuk izin kita itu cukup mudah. Misalkan kita ingin meliput di kampus, mungkin kalau di klub profesi ataupun KSM tentunya harus mendapatkan izinnya dulu dan mungkin agak banyak ataupun sedikit sulit ya. Nah kalau kita ini bisa langsung membuat surat sendiri dari Gema dan langsung izin aja gitu Kak. Dan untuk liputan di luar pun sama seperti itu. Jadi kita hanya perlu sekedar komando koordinatif aja kepada lembaga eksekutif tertinggi di kampus kami gitu sih Kak. Makasih ya Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Azura yang sudah bertanya ya tadi kepada teman dari Branda Pers. Ya teman-teman, selanjutnya mungkin dari Branda Pers ya boleh bertanya ke teman-teman dari Gema. Silakan dari Branda, ada yang mau bertanya? Langsung saja on mic. Ya, nggak usah, langsung aja on mic. Untuk Kak Azura nih aku mau nanya. Kan Kak Azura kan diberi kemudahan kan ya untuk menyebarluaskan konten. Andai ini tapi dari Gema tuh pernah dapat intervensi gak sih andai kata mengangkat artikel-artikel yang benar-benar bersinggung langsung dengan struktural atau hal-hal sensitif lagi. Contohnya kayak kita melakukan liputan ke pihak A, tapi dari pihak A itu minta coba dong sebelum disebarluaskan kasih dulu ke kami selaku pihak A. Itu Gema menyikapinya seperti apa ya? Terima kasih. Silahkan Kak Azura atau siapa yang mau menjawab? Oke, izin menjawab Kak Faris. Menarik sekali pertanyaannya, dan tentunya sebagai lembaga pers mahasiswa kami juga sempat ataupun pernah mendapatkan intervensi seperti yang disebutkan tadi ya. Namun karena kita memang berlandaskan kode etik jurnalistik yang jelas dan juga kita memiliki ADART yang jelas juga. Jadi untuk menyikapi hal tersebut tentunya yang pertama kita harus memilah dan memvalidasi informasi yang kita terima itu ya, yang akan kita tulis nanti. Tentunya kita harus cek and recheck juga informasinya gitu. Lalu juga apabila pihak terkait atau pihak yang diberitakan itu tidak merasa senang ataupun menginginkan bahwa minta di take down ataupun jangan dinaikin, nah itu kita biasanya ya, kalau kita tuh biasanya menolak gitu, kita tetap menaikkan berita tersebut selama sesuai dengan fakta yang ada dan tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku gitu Pak. Tapi memang agak tricky juga sih Kak, karena kadang tuh si pihaknya tersebut ya gimana ya, namanya
mungkin tidak ingin tercoreng ataupun gimana, jadinya kita harus pintar-pintar juga dalam berdialog ataupun menjelaskannya gitu Kak. Yang penting sih biar aman gitu ya, tetap by data gitu. Kita juga saat menjelaskan bahwa menolak gitu, kita tetap ingin menaikkannya, kita juga harus memiliki alasan yang kuat gitu. Kita juga biasanya berlandaskan data yang ada gitu. Kita kadang sampai menyebutkan gitu bahwa di etika jurnalistik pasal sekian gini, lalu juga ya pokoknya pinter-pinter ya dalam menjawabnya aja gitu sih Kak. Gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Uzara. Oke, terima kasih Kak Farid sudah bertanya dan terima kasih Kak Azura sudah menjawab pertanyaan dari Farid. Ini kebetulan ada yang raise hand, yaitu dari pembina Beranda Pers langsung ya, Pak Sardi. Ya, silahkan Bapak apabila mau bertanya. Baik, Yola, terima kasih. Kak Azura, saya bertanya beberapa hal. Yang pertama, bulan lalu saya kolaborasi dengan PNJ membuat pengabdian pada masyarakat di Pulau Gelis, Kota Bogor. Saya mendapatkan beberapa eksemplar majalah PNJ, kelihatan nggak ya? Moga-moga bisa kelihatan oleh Kak Azura. Majalahnya itu warta PNJ sih, saya dikasih 3 edisi. Nah itu apa struktur organisasi antara Gema dan Warta? Apakah Warta itu induknya, Gema di jurnalistik atau seperti apa? Yang kedua, tadi Kak Azura juga menyampaikan majalah Gema dijual di internal kampus dan luar. Bisa dijelaskan yang pertama oplah berapa, pernah menghitung HPP atau tidak, berapa harganya, kesulitannya apa kalau itu dikomersialisasi, serta ketebalan ya, HPP, harga pokok produksi maksud saya. Yang ketiga tadi ada Wall of News, itu terkendala karena kemarin ada pandemi corona. Pernah berpikir untuk melangsungkan WON tetapi secara virtual, jadi semacam eksibisi. Jadi kalau sudah membuat karya, kalau tidak dipamerkan kan saya, mungkin bisa dipertimbangkan. Ya, itu saja sementara, terima kasih. Terima kasih Pak Sardi sudah bertanya. Silakan dijawab oleh teman-teman dari Gema PNJ. Ya, mohon izin Pak Sardi. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk majalah Warta PNJ tersebut, itu merupakan majalah yang dikeluarkan oleh Humas PNJ, itu dari rektorat ataupun dari pihak kampus kami sendiri gitu. Jadi untuk Warta PNJ ini bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh mahasiswa, namun itu dari rektorat ataupun dari para dosen dan lain-lain. Namun khususnya itu dipegang oleh Humas PNJ. Lalu untuk yang tadi, untuk Wall of News, memang Wall of News selama pandemi ini kita sempat terkendala ya, karena tidak bisa dilaksanakan. Dan kita juga tetap ada produk online ya dari Wall of News itu tersendiri. Jadi yang pertama itu ada yang namanya tadi Gema 5 tadi itu. Jadi pada sebelumnya Wall of News ini kan memang produk cetak ya. Dan karena produk cetak itu hanya bisa dilaksanakan saat offline saja. Nah, saat online ini kita juga berusaha tetap ada konten-konten yang kita keluarkan yang untuk menggantikan si Wall of News tersebut gitu. Jadi yang pertama itu ada Gema 5, karena biasanya isi dari Gema 5 itu yang kita tempelkan di Wall of News. Lalu juga informasi-informasi yang biasa kita tempel di Wall of News itu sekarang kita keluarkan semua di media sosial kita gitu. Ada di Instagram, ada di website-nya juga, lalu ada di TikTok, YouTube, dan di Twitter. Jadi karena kita sekarang pelaksanaannya itu hampir full online, jadi kita memaksimalkan yang di online-nya gitu Pak. Lalu untuk yang majalah tadi, untuk majalah tentunya untuk kendala itu kami ada ya. Kalau untuk kendala, yang pertama kendala yang paling mungkin para mahasiswa temui ya mengenai finansial gitu. Karena kan kami badan otonom dan untuk pendanaan kita bisa minta ke rektorat dan wal para anggota. Nah, tapi kalau setiap acara ataupun setiap ini kita danwal terus kan cukup berat juga ya. Nah, jadi kendala yang pertama itu ada di anggarannya itu sendiri, karena kadang dari rektorat kampus kami itu cukup
gimana ya, bisa dibilang dapat, tapi prosesnya itu cukup rumit gitu. Lalu juga yang kedua, dalam menentukan ininya sih Pak, dalam menentukan tema ataupun tema, judul dan isi kontennya itu juga cukup, menurut kami itu cukup sulit juga, karena begitu banyak ya, dalam 1 tahun begitu banyak hal-hal yang terjadi dan ingin kita rangkum dalam sebuah majalah dan kita terbitkan di bulan-bulan biasanya itu 5 ataupun 4 bulan selanjutnya. Jadi kita juga menebak gitu, nanti nih di tahun ini, di tahun 2022 apa nih yang sedang happening gitu. Karena kan kita untuk pembahasan majalah ini sudah berjalan dari Desember tahun lalu gitu ya. Nah, nanti kita di pertengahan tahun ini insya Allah akan menerbitkannya. Jadi kita benar-benar harus menebak nih kira-kira yang masih happening dan para mahasiswa ini suka itu apa gitu ya. Lalu juga kalau untuk urusan produksi itu, saya pribadi itu memang bukan, saya kurang begitu mengetahui secara persisnya bagaimana ya Pak. Tapi karena sedang tidak bisa hadir, jadi untuk yang produksi itu mohon maaf kami belum dapat menjawabnya gitu Pak. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut gitu melalui Instagram Gema ataupun melalui Humas Gema mengenai hal tersebut. Mungkin itu Pak, ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lagi Pak? Ya, Pak Sardi, apakah pertanyaannya sudah cukup menjawab? Ya, silakan lanjutkan, Yola. Oke, baik. Terima kasih Pak Sardi sudah bertanya. Ya. Oke, teman-teman, selanjutnya boleh bertanya nih. Tadi yang terakhir dari teman Beranda ya. Sekarang dari teman Gema, mungkin ada yang mau bertanya kepada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dari teman Beranda Pers ya. Ini ada yang raise hand, teman dari Beranda Pers, ada Turner ya. Boleh bertanya, Fernanda. Langsung saja di on mic ya. Baik. Halo semuanya, teman-teman Gema. Mau tanya nih perihal konten-konten di media sosial dan Instagram juga ya, kan ada banyak banget tuh. Ada sampai 20 ya. Itu melalui liputan dulu atau hanya riset singkat atau kayak gimana ya Kak? Boleh dijelasin mungkin. Terima kasih. Oke, silakan dijawab dari teman Gema. Oke. Kalau untuk kontennya sendiri, itu tentunya melalui proses liputan dulu juga ya Kak. Karena kan memang cukup banyak juga dan anggota per divisi juga cukup banyak di Gema, itu bisa lebih dari 10 orang per divisinya. Kurang lebih sih rata-rata itu 12 atau 13 orang per divisinya Kak. Jadi kita sudah menentukan jadwalnya gitu, kita sudah menentukan jadwalnya di minggu ini siapa, lalu selanjutnya siapa, dan juga nanti dari Kadif Reporter ini ada Immanuel. Iya, Zur. Ya, mungkin bisa dilanjutin untuk gimana proses peliputannya, mencari bahan beritanya, dan sampai jadi sebuah produk yang kita upload. Silakan, Im. Iya, oke. Jadi kalau misalnya kita itu dari reporter liputan itu biasanya pertama kita tahu dulu nih beritanya. Biasanya kan kita emang ada beberapa info yang kita dengar atau emang ada beberapa acara yang misalnya diadain kampus. Nah, itu biasanya bisa jadi bahan kita untuk liputan dan mencari berita gitu. Dan biasanya juga yang diturunin kalau misalnya liputan itu kita sekitar 2 reporter, 1-2 reporter. Dan itu biasanya kita juga udah tahu dulu nih narasumbernya itu siapa gitu. Jadi kita nggak yang datang liputan terus nggak tahu mau wawancara siapa. Jadi harus tahu dulu narasumbernya siapa dan harus ngehubungin ngehubungin narasumbernya juga, dan itu dibantu sama humas gitu. Jadi biasanya kita liputan juga per tim, dan untuk penguploadannya itu kita selalu secepat mungkin ya sebelum beritanya terlanjur basi. Jadi biasanya itu paling lama sehari setelah
peliputan konten atau liputan yang udah kita lakukan itu udah harus naik di media sosial kayak gitu sih. Oke, sudah terjawab atau belum nih Kak Fernanda? Udah Kak, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih Fernanda sudah menjawab. Terima kasih juga Kak Azura sudah menjawab ya, sama Kak Immanuel tadi ditambahkan juga. Selanjutnya kita boleh ya dari teman Gema untuk bertanya apa saja nih mengenai Beranda Pers. Boleh banget nih ya, langsung aja, nggak usah raising juga nggak apa-apa, langsung on mic juga nggak apa-apa. Oh, ada yang bertanya nih ya dari Gema. Sebentar, siapa ya ini ya? Kamelan, oke, Kamelan ya. Silakan Kamelan, kalau mau bertanya langsung aja di on mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena saya sedang tidak bisa on cam. Saya izin bertanya kepada Beranda. Nah, koordinasi Beranda ini untuk mencari atau meliput sebuah berita itu seperti apa? Contohnya nih kan Beranda itu kan ada majalahnya gitu kan. Apakah koordinasinya itu seperti apa gitu sehingga majalahnya ini maksudnya sering diproduksi gitu. Lalu berkaitan dengan media nih, media sosial, apakah Beranda juga memiliki media sosial, lalu koordinasinya untuk media sosial ini seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Kamelan sudah bertanya. Selanjutnya boleh dijawab dari teman Beranda Pers, boleh dari Andin, Farid, atau Okti, atau teman-teman Beranda Pers yang lainnya. Ya, silakan Kak Okti boleh. Oke, terima kasih Kak sudah bertanya. Jadi aku izin menjawab. Kalau untuk sistem peliputan, kita lihat dulu nih, apa yang lagi happening, terutama di area kampus dulu. Di area kampus ini, apa sih yang lagi happening, terus kita juga lihat dari sosmed juga, apa yang sekiranya masyarakat butuhkan gitu. Misalkan ada suatu berita yang lagi trending di Twitter, atau lagi happening nih, lagi di lingkungan kampus nih lagi happening. Konten di majalah, kita punya beberapa rubrik, misalkan ada tentang opini, ada tentang sosok, di situ kita mengangkat masyarakat visip, terutama masyarakat lingkungan kampus yang berprestasi kita angkat di dalam suatu rubrik di majalah tersebut. Kayak gitu sih, mungkin ada tambahan dari Andini. Ya, izin nambahin sedikit mungkin ya, tadi perihal proses peliputan seperti apa yang Okti jelaskan. Terus perihal media sosial juga tentunya teman-teman Beranda, mungkin nanti boleh teman-teman Gema bisa ikut follow juga di Instagram, ada @brandapers, @branda_pers, kemudian websitenya juga di www.halobranda.com. Cukup sih mungkin moderator, dan tadi dari Oke, Kamelan. Tadi yang bertanya Kamelan ya, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Kak? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kamelan sudah bertanya. Ya, teman-teman, kita selang-seling lagi ya. Kita lanjut yang bertanya, yaitu boleh nih dari Kak Sri Kurnia Ningsih dari Beranda Pers. Silakan Kak Sri, langsung saja on mic ya. Halo semuanya, selamat siang. Memperkenalkan, saya Sri Kurnia dari Beranda Pers. Saya ingin menanyakan dari pihak Gema untuk konten media sosial yang tentang Gema Talks itu biasanya ngebahas apa aja, Kak? Apakah ngebahas tentang jurnalistiknya aja atau ada yang lain? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya, Kak? Iya, langsung dijawab saja, Kak. Oke. Untuk Gema Talks sendiri, itu merupakan konten bulanan yang ada di Instagram kami, dan itu dipegang oleh reporter, humas, dan juga saya sendiri. Saya juga ikut untuk mengkurasi ataupun membantu dalam mencari dan menyaring topik yang akan diangkat gitu ya, Kak. Jadi biasanya di Gema Talks itu kita mengangkat topik-topik yang
memang sedang hangat gitu Kak, topik-topik yang aktual. Misalkan di kampus kami sedang terjadi apa nih, dan kita membutuhkan wadah untuk melakukan interview secara online yang bisa ditonton sama Civitas Akademika PNJ gitu. Nah, di Gema Talks itu adalah wadahnya gitu. Dan untuk isu ataupun tema yang diangkat juga itu beragam ya Kak. Nggak hanya mengenai isu-isu yang berat, tapi terkadang itu kita ada mengenai ini. Kalau di tahun lalu, jadi kita di Gema Talks per divisi kita melakukan live Instagram itu di Gema Talks, dan kita membahas itu di divisi tersebut itu ngapain aja, gimana, dan kira-kira tipsnya di apa gitu untuk misalkan di artistik itu kan mendesain ya. Nah, kita mengundang salah satu alumni ataupun orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang desain, lalu kita menginterview di Gema Talks tersebut gitu Pak. Jadi nggak hanya mengenai isu-isu yang berat ataupun mengenai hal-hal yang seperti tadi, tapi kita juga masih banyak hal-hal yang menyenangkannya juga di Gema Talks Kak. Jadi beragam. Oke, sudah terjawab. Kak Sri tadi yang bertanya? Sudah. Oke, terima kasih Kak Sri sudah bertanya. Baik teman-teman, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya. Abis ini kita akan ada pengajuan pertanyaan dari teman Gema, lalu dilanjutkan dengan teman Beranda untuk yang terakhir ya, karena waktu untuk sesi tanya jawab ini sudah hampir habis ya teman-teman. Oke, selanjutnya silahkan kepada Kak Widya Ningsih yang sudah raise hand. Mau bertanya silakan untuk on mic saja Kak langsung. Halo, saya ingin bertanya kepada teman-teman Beranda. Sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam ya. Pertanyaannya, Beranda itu apa? Cuma anggota dari Ilkom saja atau bisa jurusan lain? Lalu Beranda kan di bawah naungan Hima Ilkom ya. Untuk pembuatan beritanya itu bisa dari maksudnya hanya dari informasi Ilkom saja apa juga dari jurusan lain juga? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Widya sudah bertanya. Baik, teman-teman dari Beranda boleh langsung menjawab. Oke, boleh teman Beranda, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Widya? Oke, moderator boleh diulang sekali lagi mungkin pertanyaannya, mohon maaf. Oke, mohon maaf ya Kak Widya, mungkin tadi karena suaranya juga kecil ya, jadi boleh diulang lagi tadi pertanyaannya Kak. Oke. Mungkin dari gua aja bisa gua jawab dulu Yola. Oh, tadi Kak Farid mencatat pertanyaan dari Kak Widya. Iya. Oh ya udah, boleh langsung dijawab aja Kak. Silakan. Ya, terima kasih kepada Kak Wida ya. Oh, Kak Widya ya. Jadi pertanyaan Kak Widya tuh pertama perekrutan anggota dan penyebaran informasi. Apa betul Kak Widya Ningsih sebelumnya? Iya, benar. Iya. Untuk oprek itu memang dibetulkan bahwa hanya mencangkup anak ilmu komunikasi saja. Maksudnya prodi komunikasi saja. Dan itu pun ada batasannya Kak Widya Ningsih. Pertama dari semester 1 sampai dengan semester 3 seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan andai kata ada semester atas mau naik itu tidak apa-apa. Tapi sangat direkomendasikan itu dari semester 1 sampai semester 3 prodi ilmu komunikasi. Lalu untuk penyebaran informasi. Untuk penyebaran informasi itu tidak sebatas di prodi ilmu komunikasi saja. Bahkan penyebaran informasi di Beranda Pers itu mencangkup se-Universitas Pakuan dan sekitarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan se-Indonesia. Walaupun penyebarannya hanya sebatas kota se-Universitas Pakuan atau sebatas Bogor Raya. Terima kasih. Semoga menjawab. Oke, bagaimana Kak Widya? Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Kak?
Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. Oke, ya terima kasih Kak Widya sudah bertanya. Nah, teman-teman, ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya yang akan diajukan oleh teman dari Beranda Pers yang sudah raise hand dari tadi. Silahkan Kak Salman Musyafa untuk on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya izin bertanya, kalau upaya apa aja yang bisa yang dilakuin sama Gema untuk memajukan organisasi Gema? Sama yang kedua, ini kan tadi konten media sosialnya banyak ya, kurang lebih ada 20. Terus gimana cara ngatur waktunya buat rutin biar semua di media sosial itu kesebar? Terima kasih. Ya, silakan dari teman Gema PNJ boleh dijawab. Oke, baik. Saya izin menjawab lagi ya. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu ataupun daya dari Gema ini, pastinya setiap tahun ini kita memiliki acara-acara ataupun agenda serta program kerja yang kita lakukan ya Kak. Kalau di tahun ini, di periode kami, bersama saya, ada pelatihan pelatihan dasar jurnalistik dan mengundang dari ada jurnalis dari tech.id kalau nggak salah. Jadi kami juga mengundang tamu dari luar untuk melakukan pelatihan jurnalistik. Jadi acaranya itu acara internal aja Kak, yang dihadiri oleh para calon anggota Gema. Jadi kan kalau di kami sebelum menjadi anggota itu kita memberikan pelatihan terlebih dahulu sesuai dengan divisi yang dipilih ya Kak. Jadi saat nanti sudah menjadi anggota ini, mereka dapat benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan benar gitu. Nah, di tahun ini yang pertama kita ada pelatihan dasar jurnalistik yang tadi, yang dari eksternal, lalu juga ada pelatihan divisi exchange, atau pelatihan divisi secara bertukaran gitu Kak. Jadi seperti tadi saya contohkan ya pas pemaparan materi, misalkan divisi editor nih, kan divisi editor itu memiliki tugas untuk menyunting naskah ya Kak. Nah, di divisi fotografi ini mereka juga membuat caption foto. Nah, jadi nanti dari divisi editor ini mengunjungi divisi fotografi, di situ melakukan pelatihan exchange. Jadi mulai berdiskusi, bertukar pikiran, dan juga yang pasti dari divisi editor itu memberi pelatihan juga dalam menyunting caption tadi. Lalu juga untuk konten, memang betul cukup banyak konten kami ini ada 20. Namun yang pertama ya, jadi konten kami ini tidak semuanya itu setiap hari ada gitu. Jadi ada bagian-bagiannya juga untuk konten kami. Jadi misalkan ya di hari Senin itu ada misalkan ada Gema Sosok dan Gema Talks. Nah tapi Gema Talks ini hanya sebulan 1 kali di hari Senin gitu. Lalu untuk Gema Sosok memang rutin seminggu sekali di hari Senin gitu. Terus juga misalkan di hari Kamis itu ada live story. Dan juga ada misalkan ada Gema Q&A. Nah, kalau untuk live story memang setiap minggu sekali, tapi karena fotografer ataupun divisi fotografi ini hanya memiliki konten tetap ya itu aja, jadi bisa tuh seminggu sekali. Jadi kami juga tetap menyesuaikan lagi gitu Kak. Enggak semuanya diberi beban yang sama gitu. Kita juga menyesuaikan setiap divisi ini konten-kontennya apa saja, lalu juga jangka waktu uploadnya itu setiap kapan saja, dan lain-lain gitu Kak. Jadi memang tidak 20 konten itu secara Senin sampai Minggu, misalkan ada 5, terus minggu depannya lagi 5, enggak Kak. Tapi Senin sampai Minggu memang ada konten, tapi ada konten tetap dan juga ada konten yang enggak tetap. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Jadi memang beragam gitu Kak. Seperti itu. Oke, gimana Kak Salman? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Oke, terima kasih Kak Salman sudah bertanya ya. Baik, itu dia teman-teman sesi tanya jawab antar dari teman Beranda Pers dan juga dari teman Gema PNJ ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bertanya. Itu bisa menjadi bekal ya untuk kita semua menjalankan organisasi. Jadi kita bisa saling sharing, terus juga semoga nanti di lain waktu kalau misalkan nanti bisa bertemu, kita semoga aja bisa studi banding secara langsung ya Kak. Oke ya teman-teman, baiklah sesi tanya jawab ini ditutup ya. Nah teman-teman, karena kita hampir berada di penghujung acara,
kita dokumentasi terlebih dahulu mungkin ya teman-teman ya. Bagi teman-teman dari Gema dan juga Beranda Pers yang belum on kamera, tolong untuk on kamera sekarang ya. Oke, ini kita tunggu ya. Ini ada 3 slide ya. Iya. Oke, ya ini sudah mulai pada on kamera nih teman-teman. Tinggal yang slide 3 ini belum pada on kamera. Oke, ini sesi dokumentasi akan dipimpin sama Kak Farid ya Kak ya? Ya, silahkan Kak untuk didokumentasikan. Mungkin dari slide pertama ya. Oke, ini ada ucapan terima kasih Iya, Kak Farid. Jadi sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu sesi fotonya. Sebelumnya kami dari Gema PNJ juga mengucapkan terima kasih juga Kak sebelum nanti kita foto-foto nih. Jadi ada sebuah sertifikat online ya gitu. Maaf bukan dalam bentuk fisik. Atas ucapan terima kasih kami Biogema PNJ yang sudah diajak untuk berkolaborasi dalam studi banding pada siang hari ini Kak. Mungkin boleh di screenshot terlebih dahulu Kak. Oh ya, silakan di foto ya, didokumentasikan ya Kak Farid. Oke, mungkin gimana ya ngakalinnya sebentar. Bisa Kak? Kak Farid? Bisa sebentar ya. Satu, 2, 3. Mungkin sekarang foto rame-rame. Nah, oke ya. Terima kasih ya Kak Azura sebelumnya sudah memberikan sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari teman-teman Gema kepada teman Beranda. Terima kasih Kak sekali lagi. Nanti dari kami nyusul ya Kak ya. Oke, ya selanjutnya kita lanjut ya tadi ke sesi dokumentasi ya Kak Farid ya. Boleh Kak, silakan dipimpin. Mungkin dari slide pertama dulu sebelumnya sebentar. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Untuk ke slide kedua sebentar. Untuk slide kedua ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan slide terakhir, slide ketiga. Oh, Kayola, untuk slide ketiga ini banyak banget yang off kamera. Gimana dong enak? Oh iya, ini yang slide ketiga boleh kali ya aku notice ya Kak Farid ya. Ini ada dari teman-teman Gema nih, rata-rata dari Kak Yohana, Kak Davi dari Beranda ya, terus ada yang dari Kadip Media Digital, Kak Salsa, tapi mungkin lagi ada kegiatan di luar kali Kak Farid, jadi nggak apa-apa, mungkin boleh didokumentasikan saja sementara. Baiklah. Selesai. Oke, ya terima kasih Kak Farid sudah memimpin untuk sesi dokumentasi kita. Tapi kayaknya belum lengkap ya rasanya kalau misalkan kita belum ada video tagline ya, teman-teman Gema PNJ mungkin punya tagline kayak misalkan kalau Beranda tuh Beranda Pers Wadah Inspirasi seperti itu teman-teman. Jadi nanti mungkin akan dipimpin sama Kak Gema. Apakah ada tagline biar nanti bisa divideokan? Ya, boleh Kak, di Gema juga ada tagline ya Kak. Nanti biasanya itu di magazin PNJ, terus di bareng-bareng nyebut media informasi mahasiswa. Oke, kalau misalkan di apa tadi Kak awalnya? Magazin PNJ. Oke. Nanti langsung semuanya media informasi mahasiswa. Oke, kita jawab media informasi mahasiswa ya Kak ya? Betul. Oke, ya pertama-tama kita dari mana dulu nih tagline-nya? Dari Beranda Pers dulu kali ya. Silahkan Kak Andin dipimpin, teman-teman boleh di sini boleh di-unmute ya suaranya, supaya sama-sama nih kita teriak Beranda Pers Wadah Inspirasi. Oke, Wadah Inspirasi ya teman-teman. Silahkan Kak Andin. Oke, makasih Kakak Moderator. Baik, jadi nanti kita ada tagline ya. Nanti kalau misalnya aku bilang Beranda Pers, mungkin teman-teman dari Beranda dan juga Gema bisa bilang Wadah Inspirasi. Sebelumnya mungkin aku mau
mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Gema, PNJ. Diskusinya sangat bermanfaat. Kita belajar banyak dari teman-teman Gema. Mungkin kedepannya nanti kita dari Beranda Pers bisa mencontoh banyak dari Gema PNJ. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman Gema PNJ. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di lain kesempatan. Oke, kita langsung tagline aja mungkin ya. 1, 2, 3. Beranda Pers, inspirasi. Oke, selanjutnya dari teman-teman dari Gema nih, boleh dipimpin sama Kak Azura. Oke, mohon izin ya Kak. Oke, jadi nanti setelah saya mengucapkan Gema Gazin PNJ, teman-teman dari Beranda Pers dan teman-teman Gema boleh langsung mengucapkan media informasi mahasiswa ya. Oke. Baik, kita join juga. Oke. 1, 2, 3. Gema Gazin PNJ. Terima kasih banyak juga Kak. Mohon izin. Iya. Terima kasih Kak Azura sudah memimpin tagline dari Gema. Oke teman-teman, selanjutnya kita sudah ada di penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini, tentunya di acara Studi Banding 2022 bersama Beranda Pers dan juga Gema PNJ. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu secara langsung ya teman-teman dari Gema PNJ. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara dan juga tentunya terima kasih kepada Bapak Sardi yang sudah berkenan hadir di acara Studi Banding di siang hari ini. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih kembali. Ya. Dan teman-teman Gema PNJ serta Beranda Pers yang sudah mau menjadi rekan membagi ilmu kepada kami di sini. Terima kasih sekali lagi, akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yola Widya Yolanda. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Beranda Pers, Mas Hardi, Kak Andin, Kak Yola, dan teman-teman lainnya. Sama seperti tadi harapannya semoga di lain waktu kita bisa bertemu secara offline ya Kak. Ya betul sekali. Atau nanti dari kami yang main-main ke sana gitu Kak. Boleh banget main ke Bogor. Boleh banget. Ditunggu banget. Ya siap, terima kasih banyak ya Kak atas studi banding kali ini. Semoga dari Gema juga dapat mengambil hal-hal positif yang tadi Kakak sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak. Mohon izin live ya. Terima kasih juga.